Selamat pagi anak-anak ibu yang cerdas dan luar biasa. Apa kabar kalian hari ini? Oke, baiklah. Ibu mau ingatkan ya, akhir-akhir ini cuaca kurang bersahabat dengan kita. Untuk itu, kita harus bisa menjaga kesehatan kita ya. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai dengan pembelajaran kita hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Untuk itu, siapa yang bisa pimpin kita dalam doa? Ayo, angkat tangannya. Ayo. Oke, baik. Silahkan, Doni. Terima kasih Doni yang sudah memimpin kita dalam doa. Nah, anak-anak, apakah semua sudah siap untuk kita belajar pagi ini? Oke, baiklah, karena semuanya siap, Ibu mau kita berdiri dulu. Kita bangkit berdiri. Kemudian, anak-anak bisa mengecek apakah baju anak-anak sudah disisip atau belum. Terus, di sekeliling anak-anak, apakah ada sampah atau tidak. Jika ada, dipungut dan ditaruh di kotak sampah ya. Nah, karena semuanya sudah siap untuk mengikuti pembelajaran, Ibu akan cek dulu kehadiran kita ya. Oke? Jenny, Dodi. Oke, baiklah, ternyata anak-anak ibu semuanya hadir ya. Untuk itu, sebelum masuk pada pembelajaran inti kita akan menghafal Pancasila. Ada yang tahu Pancasila itu apa? Oke, silakan Edo. Ya, Pancasila itu adalah dasar dari negara kita. Untuk itu, kita patut mengetahui dan juga mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu, siapa yang bisa pimpin kita untuk menghafal Pancasila? Bisa angkat tangannya? Baik, silakan Jenny. Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, terima kasih Jenny. Mari kita berikan aplaus dulu buat Jenny. Nah, semua harus berani-berani ya, seperti Jenny. Nah, anak-anak, apakah anak-anak membawa buku cerita yang kemarin Ibu telah minta untuk anak-anak bawa? Oke, Ibu beri kesempatan 15 menit untuk anak-anak membacanya, kemudian bisa menceritakan kembali ya. Oke, anak-anak, 15 menit telah berlalu. Untuk itu, apakah ada yang bisa menceritakan kembali apa yang tadi dia baca? Bisa angkat tangannya ya. Oke, silakan Muni. Oke, mari kita berikan aplaus dulu buat Muni ya. Ya, cerdas-cerdas anak ibu. Ternyata anak-anak ibu sudah bisa menceritakan kembali apa yang telah dibaca. Untuk itu anak-anak, kita akan masuk pada pembelajaran inti kita hari ini. Kira-kira ada yang tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Ya, tepat sekali ya. Hari ini kita akan belajar masuk pada tema yang baru, yaitu tema 9, benda-benda di sekitar kita. Subtema 1, benda tunggal dan campuran, pembelajaran yang pertama. Selain tema, subtema, dan juga pembelajaran yang kita sudah ketahui bersama, kita juga perlu tahu capaian atau tujuan pembelajaran kita hari ini apa-apa saja. Baiklah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4, yaitu yang pertama, melalui kegiatan mengamati iklan dalam media cetak, peserta didik dapat menyimpulkan isi iklan, pengertian iklan, dan kata-kata asing pada iklan tersebut. Yang kedua, melalui kegiatan memeragakan kembali informasi yang disampaikan melalui paparan iklan, maka peserta didik secara kelompok dapat membuat satu contoh teks iklan dari media cetak. Yang ketiga, melalui kegiatan mengamati, peserta didik mampu menjelaskan pengertian zat tunggal dan zat campuran serta mengidentifikasi contoh benda di lingkungan sekitar. Dan yang keempat, yaitu melalui kegiatan eksperimen dengan berbagai benda mengenai zat campuran, peserta didik dapat menyajikan hasil pengamatan mengenai pengertian zat campuran dan menuliskan contoh benda yang termasuk zat campuran di lingkungan sekitar. Nah, anak-anak, kita telah mengetahui tema, subtema, pembelajaran, dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Untuk itu, kita akan masuk pada pembelajaran inti kita. Pada pembelajaran kita kali ini, kita akan sama-sama mengamati, bereksplorasi, dan juga sama-sama menyimpulkan hasil eksperimen kita pada hari ini. Kita akan masuk pada pembelajaran inti kita. Untuk itu, anak-anak, Ibu mau bertanya dulu, siapa yang di sini yang di rumahnya ada televisi? Bisa angkat tangannya. Oke, Nora, di rumah Nora ada televisi ya. Nah, Nora, kira-kira Nora tahu televisi tersebut dari mana? Oke, dari brosur. Nah, dalam brosur tersebut tercantum apa saja, Nora? Ada jenis televisi dan juga harganya. Oke, baiklah, kita berikan aplaus dulu buat Nora. Nah, anak-anak, begitu juga dengan mesin cuci ya. Kira-kira dalam kelas kita ini ada yang punya mesin cuci di rumah? Bisa angkat tangannya. Oke, Mitri, di rumah Mitri ada mesin cuci ya. Nah, mesin cuci tersebut Mitri tahu dari mana? Oke, dari iklan di brosur. Nah, dalam iklan tersebut ada apa saja? Oke, jenis mesin cuci dan juga harganya. Oke, baiklah anak-anak, itu disebut dengan iklan ya. Untuk itu kita akan sama-sama membahas hal tersebut. Kita akan sama-sama membaca teks yang Ibu akan paparkan di PowerPoint. Nah, teks ini kita akan baca bersama, namun kita akan sama-sama bermain peran juga. Untuk itu Ibu butuhkan 2 orang di depan ya. Siapa yang bersedia bisa angkat tangannya ya. Oke, silahkan Edo dan juga Jenny ya. Maju ke depan, ayo. Nah, Jenny akan berperan sebagai Lani dan juga Edo akan berperan sebagai pelayan toko. Dan kita semua akan sama-sama membaca teks narasi yang ada di depan. Oke, mari kita sama-sama membaca.
Hari ini ayah, ibu, dan Lani pergi ke toko elektronik. Mereka akan membeli mesin cuci baru. Mesin cuci milik keluarga Lani sudah tidak bisa digunakan lagi. Beberapa hari yang lalu, mereka sudah melihat gambar mesin cuci yang akan dibeli. Mereka melihatnya melalui iklan yang ada dalam sebuah majalah. Lani memperlihatkan iklan mesin cuci kepada pelayan toko. Apakah kamu tahu iklan apa itu? Nah, Jenny dan juga Edo akan bermain peran menjadi Lani dan juga pelayan toko ya. Oke, silahkan. Ya, hebat-hebat ya anak ibu. Mari kita berikan aplaus dulu buat Edo dan juga Jenny. Hebat-hebat ya anak ibu. Nah, anak-anak itu yang disebut dengan iklan. Iklan media cetak ya. Nah, selain iklan mesin cuci ini, apakah anak-anak pernah membaca iklan lain? Oke, ada ya. Ada yang pernah membaca iklan lain. Nah, iklan apa saja yang anak-anak baca? Oke, iklan televisi, iklan radio. Iklan apa lagi? Oke, iklan panci. Nah, anak-anak, banyak iklan media cetak yang anak-anak telah baca ya. Kira-kira di mana anak-anak membaca iklan tersebut? Oke, di brosur ya, kebanyakan di brosur. Nah, anak-anak, untuk itu dari bacaan kita tadi, ibu mau anak-anak amati gambar yang ada di PowerPoint ya. Kira-kira apa isi dari iklan tersebut? Yang mau jawab bisa angkat tangannya ya. Oke, silahkan Jenny. Ya, tepat sekali. Itu adalah iklan mesin cuci. Mari kita berikan aplaus dulu buat Jenny. Hebat ya. Nah, ketika anak-anak telah mengamati iklan yang tertera pada slide, ibu mau anak-anak amati juga kira-kira kata sulit apa yang anak-anak temukan pada isi iklan tersebut ya. Nah, anak-anak, dari hasil pembahasan kita tadi, bermain peran dan juga mengamati iklan, kira-kira ada yang tahu apa itu iklan? Silahkan Edo. Ya, terima kasih Edo. Mari kita berikan aplaus dulu buat Edo. Hebat-hebat ya anak ibu. Nah, anak-anak, jadi iklan itu adalah pemberitahuan mengenai suatu barang atau jasa kepada khalayak umum agar mereka tertarik untuk membeli dan menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan. Nah, dari paparan slide dan juga gambar iklan cetak tadi mengenai mesin cuci, apakah ada yang mendapatkan kata-kata sulit pada iklan tersebut? Bisa angkat tangannya ya. Oke, silahkan Mitri. Nah, kata sulitnya yang pertama yaitu kapasitas. Jadi kapasitas itu berarti daya tampung ya. Ada kata sulit lainnya lagi? Oke, Gary silahkan. Nah, oke, kata sulit selanjutnya yaitu program. Mari kita cari tahu bersama ya. Jadi program itu adalah cara kerja. Ternyata anak-anak ibu cerdas-cerdas dan juga cara mengamati iklan tersebut sangat luar biasa ya. Nah, karena anak-anak ibu sudah paham mengenai iklan dan juga kata-kata sulit yang ditemukan dalam iklan media cetak, untuk itu ibu akan bagikan LKPD yang pertama untuk anak-anak kerjakan. Dalam LKPD yang pertama ini, anak-anak akan ibu bentuk dalam kelompok untuk anak-anak kerjakan mengenai iklan susu yang sudah ibu paparkan di LKPD ya. Dalam iklan susu tersebut, anak-anak akan menjawab pertanyaan yang ada pada LKPD tersebut. Kemudian, masih dalam kelompok, anak-anak akan membuat satu contoh iklan media cetak pada karton ya. Itu tugas kelompok. Oke? Nah, LKPD yang pertama ini dan juga tugas kelompok itu akan dikerjakan nanti. Ibu mau ajak kita semua untuk sama-sama lanjut membacakan teks tadi, karena teks tadi itu belum selesai. Nah, dalam melanjutkan bacaan kita ini, ibu butuh 2 orang lagi untuk bisa memerankan ibunya Lani dan juga Lani ya. Siapa yang bersedia? Ayo. Oke, silahkan Nora dan juga Jenny maju ke depan ya. Nah, mari kita sama-sama membaca teksnya. Keluarga Lani sudah mendapatkan mesin cuci baru, sesuai yang diinginkan. Lani tidak sabar untuk menggunakan mesin cuci barunya. Sore harinya, Lani membantu ibu mencuci. Lani memasukkan baju ke dalam mesin cuci, kemudian ibu memasukkan deterjen. Air yang belum tercampur oleh apapun, sebaliknya bening. Air yang akan keluar dari selang mesin cuci tidak bening lagi. Air itu sudah tercampur dengan deterjen dan kotoran dari pakaian. Air belum tercampur oleh apapun termasuk dalam zat tunggal. Apakah yang dimaksud dengan zat tunggal? Apa saja benda-benda di lingkungan kita yang termasuk benda zat tunggal? Nah, Nora dan juga Jenny silahkan bermain perannya. Oke, hebat-hebat ya. Mari kita berikan aplaus dulu buat Jenny dan juga Nora. Hebat-hebat ya anak ibu. Oke, silakan kembali. Nah, dari teks kita ini, kita mengetahui sesuatu. Akhir dari teks kita ini menjelaskan tentang zat tunggal dan juga zat campuran. Untuk itu anak-anak, mari kita bahas bersama mengenai zat tunggal dan juga zat campuran. Perlu kita tahu anak-anak bahwa di sekeliling kita itu terdapat materi. Nah, materi itu adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Misalnya, meja bangku ini
disebut dengan materi, batu, tanah, air, pasir, kayu, dan lain-lain. Nah anak-anak, materi itu dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu ada benda padat, benda gas, dan juga benda cair. Nah, sedangkan berdasarkan zat penyusunnya, materi dibedakan menjadi 2, yaitu zat tunggal dan juga zat campuran. Apa itu zat tunggal? Zat tunggal itu merupakan zat yang terdiri atas materi sejenis. Misalnya, air, garam, gula, emas, dan lain-lain. Zat tunggal tersebut dibagi menjadi 2 anak-anak, yaitu ada unsur dan juga senyawa. Unsur itu adalah zat yang tak dapat dibagi lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Contohnya apa? Contohnya oksigen, udara yang kita hirup, itu merupakan unsur, emas, besi, dan lain-lain. Nah, itu disebut dengan unsur, oke? Sedangkan anak-anak, senyawa adalah zat tunggal yang terbentuk dari beberapa unsur tadi. Contohnya, air. Air itu adalah perpaduan dari oksigen dan hidrogen. Oke? Dia perpaduan antara 2 unsur. Contoh lain adalah garam dan juga gula. Selain zat tunggal anak-anak, terdapat juga zat campuran. Nah, zat campuran itu apa? Zat campuran itu adalah zat yang komponen penyusunnya terdiri atas 2 atau lebih zat tunggal tadi. Nah, zat campuran ini dibagi menjadi 2 anak-anak, yaitu zat campuran homogen dan zat campuran heterogen. Untuk mengetahui zat campuran homogen dan juga heterogen, apakah anak-anak sudah membawa alat dan juga bahan yang kemarin ibu telah minta untuk anak-anak bawa? Oke, baiklah, ada apa-apa saja? Oke, ada air, ada garam, ada larutan cuka, ada pasir, dan juga ada kopi dan gelas aqua. Nah, sebelum kita bereksperimen, ibu mau jelaskan bahwa zat homogen itu adalah zat campuran yang terdiri atas 2 materi atau zat yang dapat menyatu secara merata. Contohnya, larutan garam, larutan gula, larutan sirup. Oke? Sedangkan zat campuran heterogen adalah zat campuran yang terdiri atas 2 jenis materi yang berbeda yang tidak dapat menyatu secara sempurna. Misalnya, kopi, larutan air dan juga kopi, larutan terigu dan juga air, larutan pasir dan juga air. Itu tidak dapat menyatu dengan sempurna. Untuk itu kita akan membuktikannya melalui eksperimen kita. Nah, masih dalam kelompok yang sama yang tadi ibu telah bagikan tadi pada awal pertemuan kita, ibu mau anak-anak mengeluarkan semua alat dan bahan. Oke, alat dan bahannya ada air putih, ada gelas aqua, ada kopi, ada cuka, ada garam, dan juga ada pasir. Untuk itu anak-anak kita akan bereksperimen bersama. Pada botol yang pertama, ibu mau anak-anak isi air putih, oke? Oke. Pada yang gelas yang kedua, taruh air dan juga campurkan garam dapur. Sedangkan pada gelas yang ketiga, ibu mau anak-anak taruh air dan juga campurkan kopi. Sedangkan pada gelas yang ketiga, ibu mau anak-anak taruh air dan juga campurkan cuka. Oke. Dan gelas yang terakhir, ibu mau anak-anak taruh air, kemudian campurkan pasir. Ini adalah gelas yang kelima ya. Ibu mau anak-anak amati dari gelas yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan juga kelima. Kita mulai dari gelas yang pertama. Ayo anak-anak amati. Kira-kira dalam air ini terdiri dari berapa jenis larutan? Oke, 1 jenis, tepat sekali Edo. Berikan aplaus dulu buat Edo. Nah, pada gelas yang pertama ini terdiri dari 1 jenis larutan saja, yaitu air. Jadi, gelas yang pertama ini kita sepakat bahwa dia merupakan zat tunggal. Pada gelas yang kedua, kira-kira pada larutan ini dia tercampur dengan sempurna ataukah masih ada endapan? Coba anak-anak amati. Ternyata pada gelas yang kedua ini, larutan ini tercampur dengan sempurna. Nah, untuk gelas yang ketiga ini, campuran air dan juga kopi. Kira-kira ini dia tercampur dengan sempurna atau tidak sempurna? Ya, tepat sekali Mitri, ini dia tidak tercampur dengan sempurna karena masih ada endapan kopi pada bawah dari mug ini ya. Ini merupakan zat campuran heterogen. Kita masuk pada larutan yang ketiga. Kira-kira kedua larutan ini dia tercampur dengan sempurna atau tidak? Ya, tepat sekali Gary, ini dia tercampur dengan sempurna. Kita berikan aplaus dulu buat Gary. Perhatikan lagi pada gelas yang terakhir. Kira-kira dia terlarut dengan sempurna atau tidak? Ya, tepat sekali Nova, dia tidak terlarut dengan sempurna. Jadi dia termasuk zat campuran heterogen.
Ya, ternyata anak-anak ibu sudah pandai-pandai dalam membedakan zat tunggal dan juga zat campuran dalam kehidupan kita ya. Untuk itu anak-anak ibu akan bagikan LKPD yang kedua. Dalam LKPD yang kedua ini anak-anak diminta untuk bisa mengamati lingkungan sekitar dan juga melakukan eksplorasi dan juga menentukan apa saja benda-benda yang ada di sekitar anak-anak yang termasuk zat tunggal, zat campuran homogen dan juga zat campuran heterogen. Untuk itu, ibu mau anak-anak kerjakan dengan sebaik-baiknya. Oke anak-anak? Nah, dengan berakhirnya eksperimen kita pada hari ini, maka berakhirlah sudah pembelajaran kita hari ini. Untuk itu, dari pembelajaran kita yang pertama sampai saat ini, apakah ada yang bisa menyimpulkan buat kita? Hari ini kita telah belajar tentang apa saja, ayo? Oke, silahkan Nora. Oke, baiklah, terima kasih Nora. Mari kita berikan aplaus dulu buat Nora. Ada lagi yang lain? Oke, silahkan Jai. Oke, baiklah, mari kita berikan aplaus dulu buat Jai. Nah, kesimpulan dari anak-anak semua luar biasa ya. Nah, dari kesimpulan anak-anak, berarti hari ini kita telah belajar tentang apa itu iklan, di mana iklan adalah pemberitahuan mengenai suatu barang atau jasa kepada khalayak umum agar mereka tertarik untuk bisa membeli dan juga menggunakan barang dan jasa tersebut. Dan hari ini juga kita banyak belajar tentang zat tunggal, zat campuran, di mana melalui eksperimen kita juga kita telah mengetahui zat-zat tersebut. Nah, anak-anak itu adalah pembelajaran kita hari ini dengan setiap kesimpulan yang telah ada. Untuk itu anak-anak, ibu harap setiap LKPD yang tadi ibu telah bagikan dapat dikerjakan dengan baik. Ibu beri waktu 3 hari untuk anak-anak kerjakan ya. Sekian pembelajaran kita hari ini anak-anak. Untuk itu, pada pertemuan selanjutnya ibu harap anak-anak tetap semangat dan juga antusias seperti hari ini. Untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini anak-anak, kita akan berdoa bersama. Untuk itu, siapa yang bisa pimpin kita dalam doa? Ayo. Baik, silakan Mitri. Terima kasih Mitri yang sudah pimpin kita dalam doa. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya anak-anak. Ibu mau anak-anak rapikan meja anak-anak, bukunya anak-anak, dan juga rapikan bajunya anak-anak. Setiap botol yang tadi telah dipakai bisa dirapikan kembali ya. Nah, anak-anak yang merasa diri sudah rapi dan juga tempat duduknya sudah rapi bisa berbaris di depan ibu. Dan yang mau pulang bisa salim dan juga menyebutkan satu kata yang berawalan huruf M. Misalnya mengasihi, menghargai, dan lain-lain, oke? Sampai jumpa ya semuanya pada pertemuan selanjutnya. Dadah!